Salah satu ada 3 golongan. La yanzurullahu ilaihim, tidak akan dipandang Allah. Wala yukallimuhum, tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti di akhirat. Walahum azabun alim, mereka akan diazab dengan azab yang sangat menyakitkan. Siapa itu? Al-musbil, orang yang memanjangkan kaki celana, memanjangkan jubah, memanjangkan kain. Kalau dia pakai sarung tertutup mata kakinya, kalau dia pakai celana tertutup mata kakinya. Laki-laki, perempuan tak masuk. Celana, jubah, sarung yang menutup mata kaki, maka orang itu dalam hadis lain, ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki tempatnya neraka. Satu hadis. Lalu satu hadis ini dijadikan sebagian orang sebagai dalil untuk memasukkan orang dalam neraka. Siapa yang celananya lewat mata kaki masuk neraka. Karena bapak ini takut dimasukkan dalam neraka, maka dilipatnya kaki celana. Takut masuk neraka gara-gara itu. Padahal ada hadis lain mengatakan la yanzurullah, Allah tidak memandang. Mana Allah tak memandang? Allah tidak merahmati orang yang kaki celananya menutup mata kaki. Man jarra thawbahu, kalau kaki celananya itu menutup mata kaki, khuyala, karena sombong. Dalam hadis lain batara, karena sombong. Jadi yang dimaksud dari 2 hadis itu, kalau angkuh sombong masuk neraka, kalau tidak angkuh tidak sombong maka tidak sampai hukumnya haram. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tidak haram, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, 2 kitab. Satu lagi kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau sombong masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak masalah. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, kalau sombong haram, kalau tak sombong tak masalah. Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar, kalau sombong masuk neraka, kalau tak sombong tidak apa-apa. Itulah pendapat yang saya ambil. Jadi di situ ada sebabnya, kalau sombong. Lalu bagaimana hubungan antara jubah panjang dengan sombong? Karena orang kafir musyrik jahiliyah dulu, Raja Romawi, Raja Persia, mereka memakai jubah yang menyeret. Kalau dia jalan untuk menunjukkan keangkuhan, kesombongannya, inilah pakaian orang sombong. Adapun sekarang tak ada kait mengait dengan itu. Begitulah pendapat para ulama yang muktabar, terpercaya tentang masalah kaki celana, ujung jubah dan ujung kain. Apakah surga dan neraka itu gaib? Akan tetapi surga dan neraka kan ada, Pak Ustaz. Di mana posisi surga dan neraka itu sekarang? Sama dengan ruh orang mati. Bapak kita mati, ya, di mana dia sekarang, Pak Ustaz? Saking penasarannya dia bapaknya di mana, dipasangnya CCTV dalam keranda. Tak ada. Membusuk, dimakan cacing tanah. Di mana dia pergi? Buka kitab judulnya Roh, ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Orang yang baik letaknya di Illiyin, orang yang jahat letaknya di Sijjin. Mana dia alam itu? Alam itu gaib. Makna gaib itu apa? Tak ada di depan mata kita. Itu makna gaib. Bukan berarti dia tak ada. Maka kalau mahasiswa hadir, saya panggil namanya. Muhammad, hadir. Abdullah, hadir. Pas dipanggil nama Abdurrahman, gaib. Apakah Abdurrahman itu berasal dari alam gaib? Makna gaib itu tidak ada di depan mata kita. Maka ketika sholat, kamu sholat apa tadi? Sholat gaib. Kenapa sholat gaib? Karena jenazahnya tak ada. Kalau jenazahnya ada namanya sholat jenazah. Kebetulan jenazahnya ada tapi di Jakarta, maka disebut gaib. Itu maknanya surga itu gaib. Bertentangan omongan Ustaz. Katanya surga itu nyata. Yang masuk surga itu daging tulang masuk surga. Surga itu di mana? Surga itu di alam yang kita tak nampak di mata kita. Nanti akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala sebesar apa alam semesta ini. Oh,
Berapa video yang sudah dikirimkan, di-share kawan-kawan kita. Nanti kalau Bapak pergi umrah, ini Masjid Nabawi, di sebelah kanan ada namanya pameran Asmaul Husna. Itu pameran terbuka tiap tahun. Nonton nanti di situ, menengok. Nanti dihidupkannya video. Posisi Anda sekarang di sini. Anda dilihat dari jarak 1 km, 100 km, 1000 km. Kecil. Begitu halusnya kita. Sedangkan surga, kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin, surga, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Allah tak tunjukkan sekarang. Kenapa Allah tak tunjukkan? Disitulah letak iman. Nanti kalau kamu lulus, mama kasih hadiah. Apa hadiahnya, ma? Adalah. Kenapa ibu tak kasih tahu? Ibu mau kasih surprise. Tuhan juga mau kasih surprise. A'dadtu li ibadiyas salihin. Aku mau kasih kejutan untuk hambaku yang soleh. Bagaimana nikmatnya? Mala a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas di hati manusia, tapi dia ada. Itulah iman kita kepada balasan Allah. Kiraman katibin ada, malaikat maut ada, titian siratal mustaqim ada, alam barzakh ada, surga dan neraka ada. Bukan ghaib. Dia disebut ghaib karena tak tampak di depan mata kita saat ini. Bukan karena dia ghaib tak nyata. Dia nyata kalau kita masuk ke dalamnya. Apakah mati syahid ketika kena bencana kecelakaan pesawat? Orang yang meninggal ketika hamil melahirkan, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Orang yang mati kebakaran, syahid. Orang yang ketika kecelakaan bencana tertimpa Gunung Merapi yang terkena di Jogja kemarin, uap vulkanik panas, syahid. Bagaimana cara membedakan syahid tidaknya? Musibahnya sama. Ala niyatihim wa yuhsyaru yaumal qiyamati ala niyatihim. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang dia ada tugas dari kampus untuk penelitian. Berangkat dia dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, sampai ke Jogja kena debu panas, mati syahid. Yang berangkat dari Pekanbaru mau selingkuh, mati juga, mati konyol. Sesuai dengan niatnya mau apa? Makanya kita selalu disuruh berniat baik. Berangkat dari rumah, langkah kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Apakah ketika seorang sudah bertaubat, dosa masa lalunya itu tetap dihisab Allah Ta'ala? Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3 syaratnya: taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka semua perbuatan buruknya dulu bukan sekedar ditutupi Allah. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah dengan yang baik-baik. Kalau sekedar dihilangkan biasa, diganti Allah dengan yang baik-baik, dengan syarat tidak kembali kepada masa lalu. Ini yang disebut dengan taubatan nasuha. Apakah seorang polisi dalam menangkap penjahat, kalau dia mati ditembak penjahat dan polisi itu syahid? Ya, kalau masuk polisinya tak nyogok. Kalau berangkat dari rumah dengan niat yang benar, polisi jujur. Polisi yang dijadikan ikon dulu siapa? Sugeng. Hugeng. Polisi yang kata orang jujur. Ini ada panti asuhan, isinya 120 anak yang dibuang. Neneknya buang karena bisu, ibu kandungnya buang karena buta, itu ditampung. Saya tanya, Pak, selama Bapak buka panti ini anak yang dibuang 150. Kalau cerita profesi, siapa yang paling banyak nyumbang ke sini? Nanti kalau saya jawab, Ustaz tak percaya. Tak, saya percaya insyaAllah. Siapa yang paling banyak nyumbang ke sini, Pak? Polisi. Paling banyak polisi. Entah dijadikan money laundry, wallahu a'lam. Yang jelas kata dia, kita husnuzan banyak. Jadi banyak yang baik-baik itu. Kalau dia berniat baik, dia ditembak. Jangankan menolong harta orang,
Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati menyelamatkan hartanya dengan cara halal, maka dia mati syahid. Apalagi dia menyelamatkan orang lain, menyelamatkan nyawa orang lain, maka dia mati syahid. Oleh sebab itu kita ini nanti akan dibangkitkan di akhirat sesuai dengan niat kita masing-masing. Maka kita disuruh bangun pagi itu sudah niat baik. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kalau engkau menghidupkan aku, maka aku mesti selalu berbuat karena engkau. InsyaAllah niatnya baik. Ustaz, apakah kita tahu apa yang dibukti amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Pak Ustaz tahu tak solat asar Pak Ustaz tadi diterima Allah apa tidak? Rasa-rasanya kalau kami sama Ustaz lebih diterima amal kami, karena Ustaz masbuk tadi. Tahu tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tahu diterima, ngapai berdoa? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, wa tammim taqsirana, sempurnakanlah segala kekurangan kami. Tak ada yang tahu. Maka tak tahu itulah kita selalu berharap. Orang berharap kepada Allah seperti burung yang terbang dengan dua sayap. Pertama sayap khauf, takut. Yang kedua sayap roja, selalu berharap. Saya takut solat itu tak diterima, tapi saya tak putus asa, karena saya senantiasa berharap. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat solat usta. Tidak ada yang tahu siapa dapat satu titik doa makbul hari Jumat. Kenapa Allah tak kasih tahu? Supaya kita senantiasa berharap kepada Allah. Kira-kira apa efeknya kalau Allah kasih tahu? Selesai asar langsung masuk, tin diterima. Sombong, angkuh. Sengaja Allah buat begitu supaya kita senantiasa berharap. Kita senantiasa merasa diri kita kotor, hina, tidak beramal. Aku merasa solatku ini kurang ya Allah. Makanya begitu salam tadi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Mestinya kalau sudah tahu bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillah, sudah ada report. Tapi kita tidak bilang Alhamdulillah, Astaghfirullah. Mungkin tadi dalam solat itu aku lalai, mulutku mengatakan Allahu Akbar, tapi nanti aku mau pulang mampir ke mall SKA, nengok-nengok kerudung yang aku banyak silap, banyak lalai tadi ya Allah. Di saat itu aku katakan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'anni. 8 yang aku minta kepada engkau. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu'anni. Tapi aku tak ingat entah kapan saja aku ngomong begitu. Ampunkan aku ya Allah. Astaghfirullah. Tapi tanda-tandanya ada. Apa tandanya? Ada perubahan pada sikap dan perilaku. Buah daripada ibadah, perubahan. Ibu itu dulu sebelum solat jilbabnya, tapi setelah solat alhamdulillah. Bapak tu dulu sebelum haji, setelah haji macam mana? Makin pelit, minta ampun pelit. Kenapa orang Islam berkhitan? Ikhtatana Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim berkhitan wa umruhu 80, umurnya 80 tahun, bil Qudum. Dia berkhitan di satu kampung namanya Qudum. Qudum itu kampung di Suriah, negeri Syam. Disitulah dia berkhitan. Kenapa berkhitan? Sekarang orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Cina malu-malu kucing diam-diam pergi ke rumah sakit berkhitan. Apalagi sekarang khitan laser tak terlalu sakit, mudah, karena dia risih, ada najis di dalam, kotor, bau, busuk, belum lagi penyebab kanker macam-macam, kanker kulit, kanker macam-macam. Maka mereka diam-diam berkhitan. Jadi secara medis manfaatnya, juga secara agama. Yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim, hadis riwayat Muslim, ada manfaat-manfaat kesehatan. Yang kedua karena kepatuhan kepada Allah. Kalau Allah sudah suruh potong, potong. Andai tak ada manfaatnya sama sekali pun kita tetap potong, karena kita sami'na wa ata'na.